Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Bu Amel. Hari ini saya membuat video untuk memenuhi tugas video 2 dari program kebimbaan dari Bimba AYUEO. Pertanyaan ke-1. Di Bimba itu ada 7 nilai dasar. Yang pertama yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning. Nah, makna yang terkandung dari poin yang telah disebutkan tadi yaitu dalam membimbakan orang dewasa wajib untuk menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Kalau tidak menyenangkan atau fun learning berarti bukan Bimba. 7 nilai dasar Bimba yang kedua yaitu bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Makna yang terkandung dari poin yang kedua yaitu anak adalah anugerah dari Tuhan yang paling berharga. Nah, sesuatu yang berharga itu sudah seharusnya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Makna dari 7 nilai dasar Bimba poin ketiga yaitu sangat penting bagi orang dewasa untuk menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya bagi anak agar minat belajar anaknya itu tumbuh dan terus menggelora secara terus-menerus kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya yang keempat dari 7 nilai dasar Bimba AYUEO yaitu bahwa pendidikan secara bertahap small step system dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning. Makna dari poin yang telah disebutkan tadi bahwa fun learning di Bimba AYU itu unik loh. Agar bisa fun learning berarti pembelajarannya harus bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak, bukan instan. Lalu setelah itu dibimbing secara individual sesuai dengan karakter anak dan kesukaan anak. Lalu yang kelima yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Makna dari poin kelima yaitu komitmen bahwa Bimba merupakan bagian dari pendidikan dan pendidikan merupakan hak bagi anak. Sedangkan belajar bukanlah kewajiban untuk anak, melainkan kewajiban untuk orang dewasa dalam membimbing, mendampingi, serta memastikan apakah anak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai. Setelah itu, yang keenam adalah bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Makna dari poin yang keenam yaitu setiap individu yang tergabung dan menyatakan diri sebagai relawan di Bimba AYUEO harus selalu senang belajar dan memperbaiki diri serta berbagi hal positif sepanjang hidupnya tanpa bergantung kepada siapapun kecuali Tuhan yang Maha Sempurna. Selanjutnya yang terakhir dari 7 nilai dasar Bimba AYUEO yaitu bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Makna dari poin terakhir dari 7 nilai dasar Bimba yaitu jika kita sudah menerapkannya kepada diri sendiri dan sudah merasakan apa itu manfaat Bimba, maka sudah seharusnya kita berbagi dan menularkan manfaat Bimba kepada orang lain dimulai dari lingkungan terdekat lalu selanjutnya lingkungan masyarakat. Pertanyaan kedua. Relawan di Bimba AYUEO yaitu orang yang melakukan sesuatu secara sukarela, tidak karena diwajibkan dan bukan karena paksaan. Kita melakukannya dengan tulus, ikhlas, dan karena dibutuhkan. Nah, relawan di Bimba AYUEO juga harus memiliki komitmen untuk selalu berbuat baik dan menjadi seorang pembelajar. Nah, tanggung jawab relawan Bimba AYUEO itu ada 2. Yang pertama yaitu sadar dan yakin tentang tujuan utama pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama bahwa tujuan utama pendidikan yaitu bahagia. Nah,
kita sebagai orang dewasa harus selalu bahagia. Dengan kita bahagia, maka kita juga bisa menularkan kebahagiaan itu kepada orang lain, terutama kepada anak. Pendidiknya bahagia, anak pun bahagia. Lalu yang kedua yaitu menerapkan 3 kunci utama dari bahagia dan selamat. Yang pertama, beriman, berbuat baik, dan belajar. Beriman contohnya seperti bersyukur, lalu optimis. Yang kedua yaitu berbuat baik. Berbuat baik seperti yang sedang saya lakukan sekarang, yaitu menjadi relawan, melakukannya dengan ikhlas ataupun tulus. Nah, karena saya menjadi relawan, saya jadinya belajar setiap hari, seperti itu. Pertanyaan ketiga. Contoh dari 7 nilai dasar Bimba yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning kepada anak. Alhamdulillah sudah saya terapkan. Saya selalu berusaha bagaimana caranya agar pembelajaran yang saya berikan kepada anak itu menyenangkan. Gimana sih caranya biar suasana kelas itu menyenangkan? Dengan menyanyikan lagu kepada anak-anak. Jika anak bad mood, saya akan tawarkan untuk ayo kita bercerita, atau saya yang menceritakan, ibu punya cerita baru loh, seperti itu. Contoh dari poin yang kedua yaitu adalah kita harus menjaga anak dengan sebaik-baiknya, karena mereka adalah anugerah dari Tuhan yang berharga. Seperti dengan menjaga anak untuk untuk memberikan teguran yang baik-baik, seperti hati-hati ya, awas jatuh. Misalkan ada anak yang melempar-lempar barang, kita memberitahunya bukan dengan kata jangan, tapi dengan seperti ini. Kalau misalkan mainannya nanti dilempar, nanti temannya ada yang terluka loh. Nah, dengan seperti itu. Contoh dari poin yang ketiga adalah fun learning. Sama seperti yang ke satu tadi, bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu adalah hal yang harus diwujudkan sepanjang masa. Nah, ketika saya nanti sudah tidak di Bimba, jadinya saya sudah tahu bahwa saya harus selalu menciptakan kegiatan yang menyenangkan, entah itu di Bimba ataupun di luar, karena pembelajaran yang menyenangkan akan membuat anak lebih nyaman dalam belajar. Contoh dari poin yang keempat adalah small step system bertahap. Individual system akan menciptakan pembelajaran yang fun learning. Nah, ini juga sedang saya terapkan di kehidupan sehari-hari, karena alhamdulillah saya selama menjadi relawan di Bimba IEO, saya juga diberi kesempatan untuk menjadi motivator, memberi pembelajaran langsung kepada anak-anak. Nah, sekarang sedang saya terapkan langsung, dimulai dari small step systemnya, yaitu bertahap. Apa sih yang harus saya beri dahulu kepada anak, seperti itu. Lalu individual system, membimbing anaknya secara individual, yaitu satu-satu. Saya paham bahwa karakter anak itu beda-beda, tidak menyamakan karakter satu dengan karakter yang lainnya, dan membimbingnya pun satu-satu. Misalkan si anak A dulu, baru si anak B, seperti itu, agar pembelajarannya menyenangkan. Nah, lalu contoh dari poin yang kelima adalah bahwa bimbingan minat belajar anak adalah hak anak dan kewajiban bagi setiap orang dewasa. Nah, contoh yang telah saya terapkan di kehidupan hari-hari adalah saya memberitahu kepada anak bahwa kalian itu wajib loh mendapatkan pendidikan yang layak. Itu adalah hak kalian, dan ini adalah kewajiban saya sebagai pendidik untuk mendidik kalian, membimbing kalian, mendampingi, serta memastikan apakah kalian sudah mendapat pendidikan yang layak. Contohnya seperti anak umur 3 tahun dengan anak umur 5 tahun. Misalkan yang 3 tahun baru pertama sekolah, yang 5 tahun dia sudah mempunyai pengalaman sekolah 1 tahun. Pastinya pembelajaran yang mereka dapatkan berbeda dong. Nah, itu sudah kewajiban saya untuk memastikan apakah mereka sudah mendapat pendidikan yang layak. Misalkan anak 3 tahun, berarti kita kasihnya yang pembelajaran B1 dulu, seperti B, D, G yang itu. Anak yang umur 5 tahun, dia sudah punya pengalaman 1 tahun, ternyata dia sudah bisa membaca, berarti kita kasihnya yang lebih daripada itu. Contoh dari poin ke-6 yang saya terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu alhamdulillah saya menjadi manusia yang senang belajar. Saya bukan hanya belajar di Bimba pada saat kegiatan sekolah saja, sama seperti sekarang saya sedang membuat video di rumah, dan karena ini saya jadinya belajar. Ini adalah hal yang sedang saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketujuh adalah mensosialisasikan. Poinnya
mensosialisasikan. Nah, contoh dari kehidupan sehari-harinya itu juga alhamdulillah sudah saya terapkan. Saya pernah membantu kepala unit untuk menyebarkan brosur memperkenalkan Bimba kepada lingkungan masyarakat agar mereka tahu apa itu Bimba dan mengajak mereka untuk bergabung bersama Bimba. Pertanyaan keempat, tentunya sudah dong, karena saya sudah menjadi relawan di Bimba Ayu EO, pastinya saya harus menerapkan tanggung jawab relawan di Bimba Ayu EO di sehari-hari. Seperti yang pertama, sadar dan yakin tentang tujuan utama pendidikan, yaitu bahagia. Saya harus selalu bahagia, saya sadar bahwa saya harus selalu bahagia. Karena jika saya bahagia, saya juga jadi bisa membagikan kebahagiaan saya kepada anak-anak pada saat mendidik. Nah, dengan bahagia bahwa suasana pendidikan nanti akan jadinya menyenangkan. Lalu yang kedua adalah menerapkan 3 kunci utama dari bahagianya, yaitu beriman, berbuat baik, dan belajar. Alhamdulillah juga sudah saya terapkan beriman. Saya selalu merasa bersyukur atas nikmat yang telah diberi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa setiap harinya. Belajar, seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Dengan membuat video ini, banyak sekali yang saya pelajari. Seperti saya jadi tahu apa sih 3 kunci utama itu. Saya jadi belajar setiap harinya. Dan belajar juga bukan hanya dari Bimba, belajar juga dari lingkungan sekitar, belajar juga bisa dari anak-anak. Ternyata saya jadi memahami macam-macam karakter anak. Lalu yang ketiga, berbuat baik. Berbuat baik yang sedang saya terapkan sekarang di kehidupan sehari-hari adalah menjadi relawan di Bimba Ayu EO. Selain daripada itu, saya jadi lebih murah tersenyum kepada orang lain. Itu adalah salah satunya. Sekian jawaban dari pertanyaan tugas video 2. Terima kasih.